Timnas Indonesia keberatan mengirimkan pemain saat ASEAN All-Star menjalani laga persahabatan dengan Manchester United Rabu 28 Mei mendatang. Pasalnya, Timnas Indonesia masih fokus dalam menghadapi lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Meskipun begitu, Timnas Indonesia lebih memilih menjalani laga uji coba melawan Timnas Rusia dibandingkan pemain skuad Garuda melawan Manchester United yang kini terdampar di dasar klasemen Liga Inggris. Laga persahabatan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Saat ini persiapan telah dilakukan oleh tim ASEAN All-Star sebagai pelatih Kim Sang-sik dari Timnas Vietnam asal Korea dan sudah memanggil beberapa nama untuk diandalkan melawan Manchester United. Tentunya nama-nama yang dipanggil adalah pemain yang berasal dari ASEAN dan sayangnya dalam pemanggilan tersebut ada kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah soal potensi pemain Indonesia yang nantinya bisa dipanggil. Padahal di waktu yang hampir berdekatan, Timnas Indonesia juga akan bermain melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Kamis 5 Juni 2025. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari Ketua PSSI Erick Thohir dan Ketua AFF selaku penyelenggara. Beberapa waktu lalu, ada keinginan pandit Malaysia yang ingin melihat Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes menjadi Kapten ASEAN All-Star dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Sebuah keinginan yang sah-sah aja, karena Bang Jay memang pantas mendapatkan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari gaya kepemimpinan Bang Jay di lapangan, entah saat bersama Venezia maupun Timnas Indonesia. Sayangnya keinginan dari pandit Malaysia justru mendapatkan pertentangan dari fans Garuda, yang banyak yang tidak setuju jika Jay Itzes ikut bermain di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika fans Indonesia tidak setuju, karena menurut mereka pertandingan melawan Manchester United tidak terlalu penting, dan lagi pula itu adalah laga persahabatan yang dilakukan ketika tur pramusim. Di sisi lain, Jay Itzes juga memiliki kepentingan lain yang pastinya lebih penting dibandingkan melawan Manchester United. Kepentingan yang dimaksud adalah bermain membela Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan jadwalnya juga sangat dekat dan cuma berjarak 1 minggu saja, sehingga dibanding ikut melawan Setan Merah, Jay Itzes lebih baik fokus kepada Timnas Indonesia. Pada akhirnya pihak ASEAN mulai melunak kepada Indonesia. Kim Sang-sik untuk sementara cuma memanggil 2 pemain Timnas Indonesia, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Soal ini sudah dibahas oleh Erick Thohir di hadapan media beberapa waktu yang lalu. Surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen PSSI Yunus Nusi dan sudah lapor ke Erick Thohir. Saya sudah menerima laporan dari Pak Sekjen. Soal nama ada Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Nah, tentu kami akan sampaikan nanti ke tim kepelatihan Timnas Indonesia, Coach Patrick, dan lain-lain. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal training camp yang akan dilaksanakan di Bali atau tidak, kata Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, karena pertandingan persahabatan ASEAN All-Star melawan MU agak mepet. Tanggalnya itu agak mepet, kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan. Kami dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF dan begitu jadi kasih waktu saja, kata Erick Thohir pada media. Dibanding melawan Manchester United, para pemain Timnas Indonesia malah dirumorkan akan melawan Timnas Rusia. Kabar ini sendiri berasal dari salah satu media Rusia, yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, yakni Denis Manturov, mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Manturov pada Sport Express. Soal kabar ini masih rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI, tapi jika benar ini adalah momen yang sangat tepat sebagai persiapan sebelum Timnas Indonesia melawan Cina pada bulan Juni mendatang. Jadwal pertandingan persahabatan dengan Rusia juga bisa dipilih. Intinya antara 20 Mei hingga 1 Juni, waktu itu adalah jadwal yang pas karena pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa, mayoritas sudah menyelesaikan musimnya masing-masing. Soal sanksi Rusia, mereka cuma disangsi oleh UEFA, sementara FIFA masih memperbolehkan tim itu menjalani pertandingan uji coba. Bahkan sebelumnya, Rusia juga pernah menjalani pertandingan persahabatan melawan Vietnam. Sementara itu, Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain Timnas Indonesia. Jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan Rusia, maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN.
Padahal untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Tapi dengan situasi seperti ini, mereka seharusnya mengerti karena timnas Indonesia masih memiliki kesibukan sendiri yang sangat penting. Dan bisa menentukan nasib apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berbeda dengan negara-negara di ASEAN yang lain, mereka cuma sebatas bermain di babak kualifikasi Piala Asia, serta jadwalnya pun berbeda dengan jadwal dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Menanggapi hal itu, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, kemudian angkat bicara. Jangan usik mimpi kami ke Piala Dunia, ajakan AF maupun ASEAN, agar para pemain Indonesia mau bermain melawan Manchester United adalah sebuah ajakan yang baik, katanya. Namun bisa saja itu adalah niat buruk mereka, agar para pemain timnas Indonesia fokusnya terpecah. Untungnya fans dan para pemain sudah sadar akan potensi tersebut, sehingga pemain timnas Indonesia yang dikirimkan bukanlah pemain utama, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Menurut Alex Pastor, timnas Indonesia akan fokus di 2 pertandingan sisa, demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu adalah tantangan sesungguhnya, maksud saya ini sudah seperti kue dengan krim dan ceri di atasnya. Dan itu sesuatu yang ekstra jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 2 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Alex Pastor, dikutip dari Ziggo Sports. Di sisi lain, perasaan serupa juga ternyata dirasakan oleh salah satu pengamat sepak bola Malaysia, yakni Datuk Pekan Ramli. Dirinya menyarankan agar timnas Malaysia meniru Indonesia untuk melakukan uji coba dibandingkan ikut gembar-gembor melawan Manchester United. Itu dilakukan karena pada bulan Juni mendatang, Malaysia akan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Sebuah pertandingan yang sangat penting, karena laga itu bisa menjadi penentu siapa yang akan mendapatkan tiket ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Malulah jika dalam 2 bulan ke depan masih gagal menggelar beberapa laga uji coba, dengan tim yang setidaknya lebih baik dari Vietnam atau tim peringkat 100 besar dunia. Pasalnya pertandingan tersebut benar-benar bisa mempererat kekompakan antar pemain, apalagi di bawah manajemen baru, jangan berpikir untuk asal-asalan memiliki lawan, demi menjaga peringkat, kata Ramli. Lebih lanjut berdasarkan update terbaru, saat ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil ke ASEAN All-Star. Ke-17 pemain tersebut berasal dari beberapa negara, dan uniknya belum ada pemain yang berasal dari Singapura maupun Filipina. Negara penyumbang terbanyak adalah Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang masing-masing menyumbang 3 pemain. Dari 17 pemain tersebut mungkin akan bertambah karena kuotanya masih tersedia untuk pemain Indonesia, dan sampai saat ini belum ada kabar lagi apakah ada yang dipanggil atau tidak. Tapi yang pasti PSSI dan Timnas Indonesia tampaknya tidak akan melepas pemain yang saat ini menjadi pemain utama di tim skuad Garuda, mulai dari Jay Itzes hingga Calvin Verdonk.